semua, kenalin aku Disha dari PSK 2019 dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di HMPD Podcast. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin seputar dokter muda dan karena itu kita juga kedatangan tamu yang luar biasa banget dan pastinya kalian semua udah pada tahu. Siapa lagi kalau bukan Kak Bimo? Luar biasa. Terus itu nggak ada suara-suara belakangnya ya? Bisa nggak no background nanti? Boleh, nanti buat editor tolong ditambahin ya background-nya. Sekarang aku pengen tanya tentang stereotype, boleh nggak Kak? Kan banyak stereotype tentang anak kedokteran. Pertama Kak, yang paling general, kan katanya anak kedokteran ini sibuk banget sampai nggak punya waktu selain kegiatan kuliah. Itu benar nggak sih Kak? Iya bisa sih ya memang. Kalau iyalah, ya sebenarnya gitu sih sebenarnya ya. Pada awalnya, saya yakin kamu pun juga ngomong gitu kan ke diri kamu. Pertama kali kamu masuk, coba gantian apa yang wawancara kamu. Waktu pertama kali masuk, kamu kepikirannya kepengen belajar doang atau kepengen ngapain sih masuk dokter itu? Kepengen belajar untuk menjadi dokter. Itu aja dulu. Udah, dulu gitu. Terus kamu ngapain sekarang masuk bidang 4? Ya itu baru berkembang setelah lama di kedokteran 1 semester baru kayaknya harus jadi ini, harus kesini, nggak bisa nih diem doang. SMA dulu sempat kepanitiaan nggak? Sempat Kak. Sempat ya, ikutan lah ya, join gitu. Terus kamu merasa waktu pertama kali masuk ke dokteran kayak pengen belajar aja gitu bawaannya. Takut lah. Bukan pengen belajar Kak, cuman takut gitu loh Kak, takut nggak sempet. Apalagi kan katanya dokter belajarnya kenceng banget Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi emang kamu diajar dokter Obed nggak sih? Kenapa Kak? Diajar sama dokter Obed nggak? Belum. Enggak ya, belum ya. Jadi beliau waktu itu memang sempat bilang sih, ketika masuk ke kedokteran itu tugasmu, kewajibanmu adalah satu, adalah belajar. Itu tugas dan kewajiban. Ya tugas dan kewajiban sama ya. Dan itu juga hak kamu. Nah, jadi hakmu buat mendapat pelajaran sebagainya juga hak kamu. Dan itu memang harus dipenuhi, gitu loh. Tapi aku juga bisa tahu bahwa Dr. Obed banyak juga waktu itu memperhatikan kayak ya ada yuk ikutan lomba, yuk ikutan acara-acara kerja bakti misalnya kayak kita pengobatan gratis dan sebagainya. Apakah itu bukan hal-hal yang di luar kedokteran? Menurut aku itu sebetulnya hal-hal di luar kedokteran sudah gitu loh. Jadi buat teman-teman nggak harus yang kayak jadi entertainer atau ngelakuin jadi yang usaha bank dan sebagainya gitu loh. Kalau misalnya takut ya udah coba gimana kombinasiin ilmumu sama prakteknya. Ilmumu masih jadi utamanya. Bidang 4 pun menurut aku saat ini kan kamu juga lagi ngobrol, kamu lagi ngembangin skill buat komunikasi. Tapi kamu kaitin kan dengan apa yang kamu tahu yaitu tentang dunia kedokteran. Hampir kayak gitu kan yang kamu bikin. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kamu mau apa nggak mau, gitu aja. Karena menurut aku orang yang mau meluangkan itu pasti bisa nyari jalannya. Tapi kalau misalnya nggak mau meluangkan waktu, ya waktu kan cuma ada 24 jam. Gimana caranya kamu ngatur waktu kamu, gitu aja. Gimana caranya supaya efektif, gitu sih. Ya emang kamu sendiri tanya gini, kamu tanya gini emang kenapa coba? Stereotip gini emang kenapa? Banyak teman-temanmu yang kayak gitu. Soalnya kan banyak nih orang di luar sana yang ngomong kayak gitu Kak. Sama biasanya ini kan juga jadi hal yang menakutkan buat pelajar-pelajar SMA yang mau masuk ke kedokteran. Pasti mereka kayak, tapi kedokteran belajar mulu nanti nggak bisa main, nggak bisa apa gitu. Iya sih, tapi awal-awal juga gitu gak sih? Pasti semua gitu. Pasti awal-awal bakal kayak gitu. Nggak heran kalau misalnya kita dengan beban moral kita ke orang tua. Kedua adalah beban kita sebagai nama kita sendiri. Ketiga adalah masalah keuangan dan sebagainya gitu kan. Bebannya banyak, ritmenya. Kamu tahu lah cara belajar tuh gimana. Nggak harus kita tuh tanda kutip
bersusah payah terus buat nyari informasi. Kita bisa belajar kelompok, jadi akhirnya informasi itu bisa lebih mudah didapatkan karena orang tuh langsung ngomong ke kamu, ya kan? Itu memudahkan banget. Gimana caranya kamu bisa efektif dan kamu percaya itu valid. Buat teman-teman yang SMA ya, yang kepingin banget buat masih ngeband lah, masih kepingin buat jadi MC lah, mau jadi apapun lah yang kamu pengenin, fotografer kayak apapun. Banyak lulusan-lulusan kita pun juga banyak banget yang jadi anak band, banyak banget juga yang jadi anak-anak yang udah bisa bikin bisnisnya tuh yang di luar FK maksudnya, bisnis makanan, bisnis clothing, itu banyak. Dan itu bisa. Pertanyaannya cuma satu tadi kan, kau mau apa nggak mau, karena kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Berarti buat adik-adik SMA nggak usah takut buat masuk kedokteran. Nah, takut lah. Kenapa nih? Kakak sendiri kan juga aktif ya kak di dunia luar, maksudnya kayak kakak sering jadi MC, kakak juga isi radio gitu kan kak. Kakak pernah nggak ngerasa kayak capek terus kayak pengen udahan deh kedokterannya, pengen keluar aja, pengen jadi MC aja gitu? Sempat ya kepikiran gitu. Saya kalau berhenti sih enggak ya, karena menurut aku gini, value-nya adalah di kedokteran itu. Makanya tadi aku sempat tanya sama kamu, jadi kamu waktu masuk ke kedokteran kamu kepikirannya apa? Pengen belajar doang? Ya takut, bukan pengen belajar doang, tapi karena takut akhirnya kamu belajar doang. Yang aku sering tanyain ke diriku sendiri adalah, kamu pengen jadi dokter aja tapi? Soalnya kalau kamu pengen jadi dokter aja, itu bukan hal yang luar biasa. Menurut aku tuh, semua anak FK, one day, pasti bakal jadi dokter. Aku yakin semua anak FK tuh, ya nggak semua lah, let's say ya most of them gitu, pasti bakal jadi dokter. Pertanyaannya adalah, apakah kamu hanya pengen jadi dokter? Kamu nggak pengen dilihat jadi manusia yang bisa buat berkarya yang lain? Kamu nggak pengen dilihat menjadi seorang manusia yang punya free will, aku kepengen punya bisnis, pengen cita-citaku apa dan sebagainya. Tapi bukan berarti kamu tuh nggak ngelakuin yang harus kamu lakuin. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak kepingin emang, aku pengen jadi scientist gitu, ya itu lakuin juga, itu adalah tempat yang pas kan. Tapi kalau kamu tanya aku pengen keluar apa enggak, value-ku adalah karena aku dokter. Jadi orang-orang di luar sana tuh semakin salut kan akhirnya. Dan aku pun juga bisa respect sama diriku sendiri. Oh iya keren ya Bim, ternyata kamu bisa ngelakuin yang tanda kutip katamu tuh impossible awalnya. Kayaknya nggak mungkin deh, kayak aku bakal belajar, ya udah paling nongkrong, belajar terus jadi dokter udah. Ternyata enggak, ternyata aku masih bisa ngembangin musik lah, apalah macam-macam. Aku setuju banget tuh, aku sebenarnya udah mulai mikir tuh kayak sekarang jadi dokter aja tuh udah nggak komersil lah istilahnya, kita harus punya bakat lain kan kak. Tapi aku nih juga bingung gimana cara kita bisa aktif di luar itu kak, gimana cara kita bisa mulai, maksudnya dari arah mana nih kita harus mulai, apalagi kita selama ini cuma kayak ujian baca buku. Sorry. Iya, tapi itu penting sih maksudku kayak kamu nongkrongmu jangan sama anak FK doang. Pertanyaannya tuh kamu coba deh, kamu kayak penasaran nggak sih, coba hobimu apa sih? Kalau sekarang sih hobinya ya baca-baca buku terus ngobrol sih kak, aku lebih seneng ngomong sama orang. Oke, itu adalah bentuk yang cocok banget. Contoh kayak gini, kamu baca bukunya apa? Novel. Ya, coba deh, kapan gitu ya. Ini konkretnya adalah kalau aku nyaranin, cobalah kamu ngobrol sama orang-orang yang bikin novel itu. Maksudnya tuh kita masuk ke komunitasnya, kita masuk ke orang-orang yang emang berkecimpung di dunia kepenulisan. Mungkin kita nggak nulis, tapi kita ngerti, oh mereka kok bisa nulis kayak gitu ya, gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Jadi kamu bukan orang yang kayak pasif, oh ya udah aku cuma tahu dari karyanya doang. Enggak, kamu menghargai itu nggak cuma dari karya doang, tapi dari prosesnya dia untuk menulis itu seperti apa sih. Seringkali kita tuh sebagai manusia tuh stucknya tuh cuma gara-gara ngelihat ya udah bendanya doang gitu loh. Misalnya kayak kamu ngeliat film terus kamu lihat ratingnya jelek, abis itu malas nonton. Padahal dalam film yang jelek itu kita bisa membreakdown kenapa kok filmnya jelek ya, apa yang jelek, apa yang bagus. Pro dan kontra pasti selalu ada. Nah, buat teman-teman yang kepingin buat kayak ke dunia luar, ya harus mulai, harus mau, harus gerakin badanmu tuh untuk bertanya. Kan kamu kan scientist. Kita di sini kan
scientific kita selalu punya pertanyaan-pertanyaan ilmiah di dalam kepala kita, selalu ada pertanyaan. Lontarkan ke orang yang tepat. Kalau kamu bahas novel sama teman kamu doang, mungkin nggak akan jadi sesuatu yang lebih daripada sekedar penggemar ngomong sama penggemar. Tapi kalau misalnya kamu ngomongnya sama levelnya ada antara murid dan guru gitu, mungkin kamu dapat pelajaran jadinya gitu loh, yang lebih, mungkin dapat skill dan sebagainya. Itu sih. Berarti Ya, emang kuncinya tuh kita harus mau, kita harus berani sama memperluas cakupan komunikasi kali ya Kang, nggak cuma ke sekitar FK doang gitu. Coba deh, misalnya gini deh, kamu pasti punya dong teman-teman yang dulunya di SMA itu sekarang masuk teknik, sekarang masuk ke macam-macam lah ya di jurusan-jurusan lain. Coba deh obrolin hal-hal itu, nggak usah bawa kedokteran deh, nggak usah bawa itu, bawa semua pertanyaanmu aja kayak, mesin tuh kayak gimana sih, kamu belajar tentang mesin. Ini kira-kira tentang tanaman, kamu tanya tentang tanaman, terus kayak temanmu kayak, mau nggak ikut aku, kamu sama temanmu yang misalnya anak pertanian gitu, mau nggak ikut aku ada acara nih, aku mau cari-cari ke mana daerahnya, yaudah aku ikut, boleh nggak ikut ke sana. Kamu belajar juga tentang ilmu-ilmunya mereka. Kita nggak membatasi diri kita bahwa kita hanya belajar tentang kedokteran aja, karena aku udah bilang, kamu tuh manusia gitu loh. Jangan bikin kamu tuh dokter tuh kayak robot jas putih yang ya udah pokoknya pasti bakal ngomongnya ilmiah dan lain sebagainya. Bawalah vibe bahwa kamu tuh manusia yang punya perasaan, kamu tuh manusia yang punya kamu tuh manusia yang pengen berkembang. Itu sih, Tis. Oke Kak. Berarti emang harus berani mencoba. Bisa dicoba kan? Iya. Cobain serius. Tapi kalau misalnya kamu beneran kepengen juga, kamu juga bisa ikut aku sih, Dis. Aku ada beberapa penulis-penulis yang mungkin kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya, ayo ngobrol lah. Oke, siap Kak. Terus Kak, ada stereotype lain nih Kak. Apaan Katanya tuh? kan anak kedokteran nih nikahnya lama Kak. Terus kalau misalnya pacaran juga sama anak kedokteran doang, itu bener gak sih Kak sebenarnya? Dia pertanyaannya ini ya, agak menyakitkan ya. Ada kok anak-anak kedokteran yang gak nikah juga ada kok, yang sampai tua juga gak nikah juga ada. Oke, nikah lama ya? Nggak mesti sih. Ada kakakmu lo, HMPD, apa sih? Binyo, tahu nggak? Aryo Bimo? Enggak Kak, nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi ada tuh kahim kamu yang nikah sebelum dia masuk koas. Dia waktu itu masih ngerjain skripsi dan dia udah nikah. Seberani itu. Istrinya sekarang udah dokter. Sama-sama anak FK-nya juga. Sama-sama anak HMPD juga. Arif Alamsyah, coba itu juga nikah muda banget. Jadi banyak contoh-contoh yang kalau masalah nikah itu menurut aku tuh bukan hanya masalah finansial dan kesiapan, tapi lebih ke arah kamu tuh hatimu tuh memang udah menetap apa belum, itu aja. Terus yang kedua adalah apakah selalu sama anak FK? Kemungkinan besar iya, karena dunia kamu sama. Kamu saling mengerti pastinya. Kesibukanmu apa, dia ribetnya kayak gimana, sama-sama paham. Ya, psikologis kita kan menyamankan diri kita kan, kalau sama orang udah paham dunia kita nggak perlu ngajarin lagi, kamu kok nggak pulang-pulang sih? Kamu kok nggak balas-balas chatku? Kamu kok selalu ketemu sama aku kayak selalu ngantuk? Kamu tuh nggak ada waktu buat aku. Ya nggak gitu-gitu juga sih. Banyak juga teman-teman yang pacaran dengan anak-anak di luar FK yang sudah sukses, yang udah ada duitnya, yang udah keluar negeri dan sebagainya. Sebentar kita masih ngemis-ngemis ya, ayo hands-on dong, hands-on. Berarti buat stereotype ini sebenarnya antara benar dan enggak Kak, kan ada yang iya, ada yang enggak, jadi ya so-so kayak fakultas lain sebenarnya Kak berarti. So-so, menurut aku so-so, tapi memang harus dibilang kejadian paling banyak memang anak FK sama anak FK, karena tadi alasannya waktu kan. Kamu juga lebih sering ketemu sama anak FK daripada anak-anak lain kan sebenarnya. Udah sih gitu. Tapi kalau stereotip kayak gitu ya boleh-boleh aja, tapi mungkin mereka belum menggali lebih dalam lagi kali ya. Kayaknya buat stereotip itu aja Kak. Terus aku mau minta tips-tips Kak sekarang. Apaan tuh? Tips nggak biar belajarnya bisa tetap stabil?
Aku merasa tidak kompeten untuk bilang gitu ya. Oke, jadi tipsnya adalah satu. Yang pertama adalah menurut aku ya, tipsnya adalah fix tidur tuh penting. Itu yang pertama, tidur tuh penting. Jadi buat kamu yang belajar kenggetuan sampai nggak tidur, itu menurut aku nggak oke. Soalnya kamu tahu kan, otak kita tuh ada namanya hipokampus, ya kan? Secara ini ngomongin neuro gitu, biar aku ada ilmunya dikit lah. Yang jelas hipokampus tuh memori itu akan tersimpan ketika kamu tuh udah tidur. Ketika kamu tidur tuh akan jadi memori kayak gitu. Nanti kamu recall lagi. Jadi menurutku jangan sampai kayak aku harus sampai hafal nih baru aku tidur. Gimana kalau kamu scanning dan skimming itu yang kamu lakuin? Oke, scanning skimming mana itu? Oke, kayaknya aku udah cukup paham. Tidur Rose. Bangun pagi, yuk review lagi. Pas mau ujian, pas mau kayak gitu-gitu, ya nggak usah dibaca lagi sih. Menurut aku kayak lebih tenang aja, cari ketenangan. Lebih penting tenang sih. Karena nggak tahu ya, mungkin teman-temanku yang IPK-nya tinggi-tinggi, menurut aku tuh kayak beberapa di antara mereka itu menurut aku spesial banget. Mereka tekniknya itu lebih ke arah oke, ini yang penting ini udah. Terus mereka ngelakuin kegiatan lain dan sebagainya. Jadi nggak harus banget sampai gitu. Tapi model belajar tuh beda-beda ya setiap orang. Maksudku ada yang bisa pintar belajar dengan cara baca, nulis, ada juga dengan auditorik. Kalau kayak aku auditorik, aku lebih cepat buat dengerin orang. Misalnya kamu habis baca ya Dis ya, aku tinggal tidur. Ntar aku jam 4 pagi telepon kamu pasti masih bangun karena kamu masih belajar. Kayak Dis, ceritain dong apa aja ini. Aku bisa ingat itu. Yang penting sumbernya tepat, tanya sama orang tepat. Oke, jadi aku rangkum ya. Pertama adalah tidur itu penting, istirahat penting. Kedua adalah pasti baca, nggak mungkin nggak. Baca itu penting baca. Either baca atau kamu mendapatkan informasi dari rungon-rungon itu penting juga. Yang ketiga adalah menurut aku fokus. Maksudnya fokus tuh ketika emang waktunya belajar, ya kamu spare waktu belajarmu itu emang belajar udah gitu aja. Jadi jangan dibuat yang distract lain-lain. Oke, skip yang lain, belajar dulu. Sejam efektif aja. Karena fokus tuh pasti kan lama-lama tambah turun kan. Jadi efektifin aja jam kerjanya itu. Itu sih. Berarti sangat tidak disarankan untuk kayak begadang sampai jam 4 pagi terus nggak tidur belajar buat ujian. Idealnya sih, iya itu nggak disarankan. Ada kan, kamu pasti pernah dong kayak, ini enak belajar tuh pagi hari gitu kan. Ya kan, disuruh tidur dulu, ntar pas subuh baru belajar. Nah itu ada alasannya juga. Ya emang kita lebih fresh, fokus kita lebih tinggi. Dan jangan lupa sih, maksudku kalau lagi emang ada teman yang belajar dan sebagainya, kamu nongkrong duduk di situ aja, mungkin bakal ada ilmu-ilmu yang masuk. Jadi ilmu nongkrong itu penting juga. Berarti anak FK emang gak cuma belajar, karena kita masih bisa jalan-jalan gitu ya Kak? Iya sih, masih bisa jalan-jalan, asal mau aja ya. Balik lagi, mau atau enggak? Iya, mau apa enggak. Terakhir nih Kak, Kakak ada pesan-pesan nggak buat adik-adik mahasiswa baru yang baru join, apalagi mereka masih di tahap awal banget buat jadi dokter, biar mereka bisa tetap stay strong, apalagi mereka harus menjalani perkuliahan awal di kedokteran di pandemi ini Kak. Oke. Yang pertama adalah menyerahlah kalau kamu memang lagi ingin menyerah. Serius. Maksudnya tuh jangan selalu bilang bahwa diri kamu tuh kuat. Kedokteran atau apapun dunia yang lagi kamu tembus sekarang ini, aku nggak tahu ada permasalahan keluarga, permasalahan cinta, permasalahan macam-macam di belakang kamu. Tapi ketika kamu emang lagi capek, jangan bilang kamu tuh harus nggak capek. Bilang aja aku capek. Akuin dulu, terima dulu, nikmatin dulu sakitnya itu kayak gimana. Terus kamu pikirin gimana caranya supaya kamu bisa keluar dari itu. Jangan langsung tiba-tiba kamu langsung hantam aja. Nikmatin lah, kamu manusia kan. Terus, kalau misalnya kamu lagi capek, carilah hal-hal yang sekiranya bisa bikin kamu tuh back to life. Maksudnya tuh sekedar hal-hal kecil aja bisa kan. Maksudku guyonan sama teman, ngobrol sama orang lain, cerita.
Itu penting karena nggak sedikit teman-teman yang selalu mendem kayak sebenarnya tuh dia tuh stres gitu loh. Cuman dia nggak ngomong ke teman-temannya kalau misalnya aku tuh lagi banyak banget di pikiranku gitu loh. Carilah teman, bertemanlah. Terus habis itu naik dan turunnya nilai kamu itu jangan takut. Soalnya ada SP. Ingat ada SP ya. Meskipun aku nggak nyaranin buat SP ya, karena SP itu ngabisin duit. Tapi kalau misalnya SP itu dibutuhkan, ya SP aja. Nggak usah bingung. Kenapa bingung? SP nggak bisa, ada UK Mas Ian. Sesimpel itu lah. Misalnya, ya kalau misalnya emang kamu pengen, aku harus sempurna, aku nggak boleh SP. Ya monggo, berarti kamu pilihanmu adalah buat super capek dan lihat juga kapasitasmu seberapa. Tapi kita kan ini kan lari kan maraton ya. Larinya kita tuh 7 tahun loh, kamu tuh baru bisa jadi dokter. 7 tahun. Teman-teman 7 tahun tuh udah dapet, wah udah macam-macam, belum lagi spesialis kan. Jadi santai aja, santai tapi tetap direncanain plannya berarti gimana, plannya gimana lagi. Make a friend, please. Make a friend, itu paling penting sih. Kalau misalnya Disha sekarang nggak masuk bidang 4, mungkin dia juga udah jadi kutu buku yang nggak keluar kamar, ya nggak ketemu sama siapa-siapa, gitu kan. Ya gitu sih, nikmatin aja. Di FK itu pasti banyak nggak enaknya juga. Tapi gimana caranya kamu tuh bilang yang nggak enak ini jadi enak, dienakin. Harus memanusiakan diri sendiri ya Kak? Ya betul, memanusiakan manusia. Ini quotes yang terakhir sih, kalau misalnya kamu bisa jadi teman buat orang lain, kamu bisa mendengarkan orang lain cerita sama kamu, kenapa kamu nggak bisa jadi teman buat diri kamu sendiri? Itu sih, lihat diri sendiri, oh aku lagi capek, ya udah capek, aku lagi seneng nih, ya udah seneng, aku sekarang lagi kepingin belajar, ya belajar aja, sekarang aku lagi pengen ini, ya udah dengerin, jangan ngomong harus, yang ngomong harus itu siapa sih? Paling diri kamu sendiri kan yang ngomong harus. Oke, keren banget Kak tipsnya Kak. Makasih banget ya Kak buat waktunya udah mau nyempetin buat ngisi podcast ini. Pak, ilmunya juga bermanfaat banget tuh Kak. Membuka mata banget tentang dunia dokter muda dan dunia di luar perkuliahan. Makasih banyak Kak. Thank you. Sukses ya. Dinikmatin ya hidupnya ya. Ya Kak, Bimo mungkin mau promosi Kak di mendengarkan Kakak di mana gitu mungkin? Belum ada. Gak usah, pokoknya kalau misalnya mau tanya sama Disha aja, ntar kontaknya Disha yang ngasih ya. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, gitu aja. Oke, makasih Kak. Makasih juga Kak udah nonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah, thank you.